Kita lanjut lagi ya. Sekarang oil and gas. Beberapa saham akan kita bahas ya. Di sini mungkin nggak terlalu banyak. Ada 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8 ya. Kurang lebih 8 saham. Mungkin agak quick review ya teman-teman ya. Berhubung buriknya internet Mas Emon gitu ya. Ya sungguh sangat amat disayangkan lah gitu ya. Di sini ya begitulah. Oke. So pertama kita masuk ke Pegas dulu ya. Kita start Pegas teman-teman. Nah untuk Pegas yang dicek itu adalah nanti foreign flow-nya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat itu untuk yang namanya Pegas itu sebenarnya dari data-data sebelumnya lah ya. Ini sebenarnya akumnya masih lumayan bagus gitu kan. Ibaratnya inflow dari asingnya tuh cakep. Tapi ya ini tadi ya agak bosen teman-teman ya. Kenapa? Karena naik turunnya agak lama. Jadi apa? Jadi apakah ada potensi untuk naik untuk si Pegas? Ya ini tetap ada gitu ya. Karena nanti kalau harganya break bener-bener dari 1905, ya ini ada potensi yang namanya untuk si Pegas kembali naik lagi. Gitu ya. Gitu. Terus ini sebenarnya dari momentum masih oke ya. MA5, MA5, MA10, stochastic flow-nya juga naik. Coba kita cek barangkali untuk foreign flow ya teman-teman ya. Untuk Pegas, nah ini salah satu yang tak bilang juga cakep gitu ya. Kenapa cakep ya untuk si Pegas? Karena teman-teman ngelihat naik terus nih ya, naik terus dalam artian flow dari asingnya ini kembali naik terus gitu. Jadi apakah ada potensi untuk lanjut? Ya ini ada dong ya. Tuh, tinggal kita lihat siapa sih kira-kira yang beli Pegas dari kemarin. Nah, sebulannya aja ya, karena di sini ini penuh banget nih. Ini penuh banget ya. Ini sebulan penuh, cuma sekali doang, enggak. Cuma sekali doang buangan ya. Ini yang merah-merah kan kelihatan ya buangan. Jadi dalam sebulan tuh buangannya cuma 2 kali. Bagus gak? Bagus gitu ya. Di sini kita cek untuk Pegas ya, Pegas 1 sampai 31 kita ngeliat ada Aku, ZP, OD, YU sama KZ ya. Ada RX juga. Tuh, jadi semua ketua-ketua kita di sini tinggal kita lihat yang buang barang YP, XL sama XC ya, lengkap, ada NI juga. Jadi ya potensi naik ke atas masih ada teman-teman, tapi ya ini tadi kekurangannya adalah naiknya agak lama gitu ya. Tapi kalau teman-teman sabar sih lumayan sih, dari Oktober ya udah 19% gitu. Tapi ya gak kurang lah. Gitu. Gitu ya. Jadi kurang lebih begitulah untuk si Pegas. Foreign-nya, flow-nya juga cakep. Masih akan naik lah untuk si Pegas gitu ya. Sampai kita ngelihat asingnya buang bener-bener agak gede, baru mungkin koreksinya kerasa. Nextnya untuk Raja ya. Nah ini Raja kemarin teman-teman dapat momentum ya, dapat momentum di sini 5.500-nya, iya sebenarnya ada potensi turun, ternyata dijaga ini, harganya masih bisa naik di sini ya. Nah di sini teman-teman lihat, wah rejection nih mas dari 6.175. Nah kalau apakah ada potensi turun ya ini tetap ada sampai mana ya, maksimal sampai 5.900 ya sebelum mantul lagi. Tapi tetap di sini harus kita nanti pantau juga. Ini bener-bener gak nih? Bener-bener mantul gak? Maksudnya kena 5.950 mantul lagi gak? Kalau seandainya mantul ya ini cakep lah gitu ya. Ada potensi untuk kembali naik lagi. Gitu. Sama ini kan masih di atas MA5, MA10 gitu kan. Ini wajar lah misalnya ngenain 590 sebelum harganya naik lagi. Mau juga shadow gini ya. Gini nih. Nah, gini ya. Set gitu. Ini juga masih ada potensi. Nah, tapi fokusnya adalah nanti kita lihat foreign flow-nya karena ini rejection area resistance di 6.175. Terus teman-teman lihat juga, wah di sini juga naik nih, bagus banget ya. Golden golden moment atau GC ya. Gitu. Golden cross. Jadi masih menarik buat Raja, tapi pantau dulu. Yang udah dapat 5.500 kemarin silahkan
hold ya, gitu. Nah, Raja. Nah, tapi ya yang bikin sebenarnya agak grogi gitu ya, ya kita ngelihat dari 22 sampai 30 asingnya buang mulu gitu ya, asingnya buang mulu, tinggal dicek aja Raja dari tanggal 1 sampai 31 ya banyak kan XL, YP, XC gitu ya. Coba kita mundurin dari 22 seminggu terakhir, PD, YU, XL, AZ. Bentar. Buangannya dari 22 ada XL, ada Y, ada nggak ada siapa-siapa. Ini XL, YU, PD, oke. Nah, buang barangnya agak serem ya. Aku CCI, aku CCBK sama ada lagi nggak? Enggak ya. Jadi ini sih sebenarnya yang harus agak sedikit diwanti-wanti ya, 22 sampai 30. Di sini harga memang mantul ya, teman-teman ya. Harga memang mantul tapi asingnya lagi distribusi ya, lagi buang barang. Jadi pantau-pantau lah, kalau misalnya nanti memang ternyata dibawa turun lagi ke dari 5.950 ya, maka di sini ternyata masih turun jadinya dia ya, nggak jadi naik. Jadi konfirmasi terakhirnya adalah dia klaim 6.175 untuk memastikan bahwa harganya masih tetap naik gitu ya. Begitu teman-teman. Itu untuk Raja ya, itu untuk Raja. Jadi nextnya itu ke Ratu, kita cek ya. Nah, untuk Ratu sebenarnya juga sama ya. Kita ngelihat memang kalau misalnya pola-pola crossing MA5, MA10, terus teman-teman lihat lagi untuk stochastic slow yang di bawah sini dan GC ya, Golden Cross, apakah ada tetap potensi untuk ke atas ya? Ini tetap ada gitu. Jadi ya karena kita ngelihat nih, wah 9.300-nya mantul ya. Fibo 1,618 di 9.300. Ini apakah ada potensi naik? Ya ini tentu ada nih. Apalagi kita lihat confirmation di sini ya, demand-nya masuk, seret, harganya naik. Ini juga memang candle hammer yang merah ya, turun. Karena ini berarti gap up ya, bukannya gap up sedikit ya, satu fraksi and then ditutup turun. Nah, besok sebenarnya kalau misalnya dia klaim 9.950 ya, toko 10.000 pas. Ya ini apakah ada potensi naik? Ya ini tetap ada. Gitu. Nah, jadi apa? Jadi ya palingan kita lihat flow-nya ya untuk si Ratu. Nah, Ratu juga sama. Nah, ini juga sebenarnya kan yang bikin kita agak sedikit bingung ya, dalam artian oh iya nih, asingnya lagi pada buang ya kan. Jadi apa? Jadi teman-teman wait and see ya. Wait and see, lanjutan koreksi juga bisa, tapi ya tetap aja sebenarnya apakah mungkin naik ya, ini masih mungkin. Tapi ya kita ngelihatnya highest probability pakai foreign flow yang secara akumulatif itu naik jumlahnya ya ke atas. Ini lebih enak buat kita ngelihatnya gitu. Tapi ya kalau secara teknikal apakah berpotensi naik, ini iya. Tapi kalau misalnya konfirmasi dari foreign flow, ini masih kita belum lihat ada liquidity dari foreign masuk ke Ratu ya. Justru sebaliknya ya, malah netnya net outflow gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Terus. Kita lihat dari Ratu ya. Ratu ya, 22 sampai 31 biasa ya, XLYP pasti ada XC di bawah. Jumlahnya kecil XC, AKBK-nya buang, wait and see. Sama dari bulan 1 juga XLYP-nya sudah terlalu banyak ya. Ada XC juga, buangan barang dari HP. SSLG, NI, YU. Jadi HPTP ini berarti ya. HPTP berarti. Oke, menarik. Jadi wait and see teman-teman ya buat si Ratu nih. Nah ya seminggu terakhir juga lumayan agak gede nih ya, lumayan agak gede akumulasi retailnya, dan disambut nih sama aku dan BK buang barang. Jadi still wait and see teman-teman ya. Ini kalau misalnya dikatakan technical rebound juga bisa jadi, dalam artian apa, sekali di Jumat dibawa naik and then habis itu harganya turun lagi ke 9.300 ya. Ini masih ada potensi gitu. Selama asingnya belum kuat masuknya ya tetap kita bisa ngeliat ada potensi untuk turun lanjut ke bawah, kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk Ratu next lagi ada ENRG. Nah ENRG ini sebenarnya cakep ya momentumnya ya, stochastic slow-nya masih naik.
Apakah ada potensi naik? Ya tinggal dilihat stochastic flow-nya sangat cakep ya. Masih bisa sebenarnya naik. Nah, terus lihat juga dari MA, ya ini agak sedikit kempes ya. Dari dia naik berapa persen nih? Set, naik 8%, kempes jadi closingnya 4,5%. Apakah ada potensi naik? Ini masih ada teman-teman ya di sini. Karena dia benar-benar solid breakout dari 1.500 ya, tapi ya biasa ya, dari Fibo 2,618-nya memang naik ya, emang naik, tapi ya di sini nih dipantau nih. Nah, ini kalau dia bisa breakout lagi, nah ini tetap ada potensi untuk naik ke atas. Gitu. Nah, sama ini nanti kita konfirmasi nih, ada asing yang masuk nggak? Gitu. Kalau misalnya ada, ya tetap ada potensi untuk naik lagi nih. Tinggal kita cek. Untuk si NRG, ini kan cakep banget ya teman-teman ya. 2930 net akum lagi dari asing, menarik banget. Coba kita cek energi dari tanggal seminggu terakhir ya, ini aku BK BB AO masuk ya, cakep ya. Fokus di AKBK, cakep banget. XL-nya masuknya juga dikit, nggak terlalu banyak. Lihat II, IF, ZP, SS, MU ya, ada. Jadi kita coba lihat 2930. AKBK-nya masuk ya 2930 ya. Keren ya. Iya, 2930 ya, jelas banget. Sama mereka berdua, buangannya dari II, IF, YU, ZP. Jadi bagus ya, menarik. Untuk si energi, ya ini next targetnya ya sebelum ke 1800. Ya, I think 3 mana 3. Nah, nih 1700 bisa ya. Gitu. Oke. Menarik sekali untuk energi ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan Elsa ya. Elsa. Nah, Elsa ini juga menarik nih kalau yang buat belum punya barang ya. Tapi ya saran Mas Emon, ya ini naiknya agak lama gitu. Jadi yang bener-bener perlu diperhatikan yang 496-nya ini. Nah, untuk 486 apakah ada potensi untuk retest ya, ini bisa. Tapi kalau teman-teman lihat secara technical di sini ya, MA5, MA10-nya ke crossing ke atas gini, oleh satu candle yang lumayan tebel, tandanya sebenarnya potensi untuk naik tinggi. Apalagi nanti besok ya, cross di atas MA 100, itu bagus banget. Nah, sama di sini dicek juga di sini ya, nih. Ini apakah ada potensi naik ya? Ini ada nih. Karena udah bottom ya. Dan beberapa kali kan testing ya di sini nih. Ini nih. Beberapa kali testing di sini, baru di sini yang kayaknya berpotensi untuk naik ya, selama nggak kempes. Jadi salah satu Elsa juga masih menarik sih. Gitu. Nah, jadi ya tinggal dicek untuk si Elsa. Nah, ini Elsa baru masuk lagi ya, akum. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat dari tanggal 16 sampai tanggal 22, itu kan kelihatan ya, asingnya outflow ya, asingnya outflow. Terus ya udah, tanggal 24-nya masih outflow, 29 dan 30-nya akum ya. Kita coba lihat bener-bener untuk si Elsa. Nah, untuk si Elsa itu tanggal 1 Desember ya. SQGR ada, SQGROD, DH, coba kita lihat buang barangnya ZP, KZ, AK. Kurang bagus ya, langsung loncat ke 2930. Karena apa? Karena kita lihat di sini asingnya bener-bener 2 hari berturut-turut baru inflow. Cek. Oh, 29 sampai 30 GRAK-nya kembali masuk nih. Coba lihat buang barang siapa? XL, XC, YP. Jadi lumayan menarik nih untuk posisinya Elsa di sini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk, jangan lupa kalau nanti turunnya di bawah 486, di sini teman-teman harus exit ya. Gitu. Oke. Menarik lah ini ya. Udah koreksi ya kan. Tinggal cek, bisa close di atas MA 100 ke 505, ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Oke. Itu untuk Elsa. Next lagi kita ke Medco ya. Next lagi kita ke Medco. Nah, ini Medco sebenarnya cakep juga kan. Ya, aku udah sering bilang beli Medco ya. Emang rese aja kalau saham-saham sideways ya teman-teman ya. Saham-saham sideways lama banget ya direspon. Nah, ini kayak si
Medco juga sama kan. Ya kayaknya aku udah sering bilang beli dari dulu ya. Tapi ya dari area sini lah ya, ya kayaknya sih dari November akhir lah ya sini. Baru bener-bener kerespon sekarang ya. Jadi aku pernah inget ya. Kayaknya pernah ngerekomnya di sini nih. Di sini malah kena stop loss ya. Dan sekarang baru recovery lagi. Gitu. Ya kecepatan lah di sini ya. Tapi ya begitulah ya. Harus dipantau teman-teman juga ya. Dilihatin jangan sampai ditinggal. Karena ya ini pernah aku miss ya di sini ya, di daerah sini ya miss ya. Untuk ngambil entry nggak taunya dibawa turun ya. Jadi harusnya lossnya ya lumayan lah ya 3% gitu kan. Tapi kalau misalnya ini udah kita lihat nih ya, jadi jelas banget EMA 100, EMA 10-nya keblok. Betul, lelet bang, Medco, betul ya. Jadi apakah ada potensi naik? Ya ini ada nih, karena ya 1300 memang resisten ya, sedikit ada rejection. Ya kalau misalnya pun turun untuk ya nyentuh-nyentuh di sini lah, ini masih berpotensi gitu kan. Tapi ya kalau secara structure sih, kalau di sini memang akum, ya teman-teman sebenarnya masih bisa nih nyaksiin yang namanya Medco untuk besok close di atas 1300. Nah kalau ini kejadian, wah ini momentumnya bagus nih. Karena udah lewat MA 100, MA 5 juga kan. Tapi pantau lah ya. Harga minyak besok naik, langsung gas to the moon bang. Ya bisa gitu ya, tapi pantau ya. Nah ini kan juga udah kelihatan ya, 2930-nya. Kelihatan nih, ngapain 2930-nya akum lagi. Jadi ya kalau dilihat kan sebenarnya gocekannya banyak gitu ya. Di area sideway-nya kan memang gocekannya banyak gitu. Buangan 24 ya, 18, 19 dia akum bentar, buangan, akum, buang lagi. Tapi ya kalau misalnya kita fokus coba dari tanggal 22 ya, benar-benar seminggu untuk si Medco gimana nih gitu ya. 22 jebret. Nah, ZP aku masuk ya. IF sama IU kan kecil ya. Tapi kalau dilihat ZP sama si AK kan lumayan gede. Dan kita lihat YP, XL, XC di mana kamu? Ya XL YP-nya buang barang lah ya. Ini kayaknya XC di sini. Nggak ada ya, absen ya si XC ya. Kayak kurang lebih gitulah. Jadi ya kalau seminggu yang ngelihatnya menarik nih. Kenapa? Karena ya XL sama YP-nya buang barang. Terus kalau dari tanggal 29 aku ZP masih masuk. Cakep banget. Ini ada XC beli tapi jumlahnya dikit, nggak sebanding. YP sama XL buang barang. YP-nya lah buang barang lumayan gede. Gitu ya. Oke. Jadi cukup menarik ya untuk si Medco di sini naik. Di sini koreksi sebentar. Tapi teman-teman lihat, wah mas masih akum nih. Dia lumayan cakep ya ini ya. Medco ya, mantep nih. Oke, sip. Luar biasa. Mantap. Itu dari Medco, sekarang next Oasa. Kalau misalnya Oasa bukan minyak, bilang ya, biar tak skip ya. Nah ini secara nggak langsung sih, si Oasa juga menarik teman-teman ya. Menarik, di sini kan juga sebenarnya, kalau teman-teman lihat kan di sini higher low-nya kebentuk ya. Secara nggak langsung ya di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu ya, kayak anak tangga ya begini ya. Gitu. Nah, jadi apa? Jadi yang perlu diperhatikan untuk Oasa, area paling pentingnya adalah 256. Ya, Pegas udah ya, area 256-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang namanya Oasa itu drop dari 256, nah ini harus antisipasi nih, dijaga ya. Jangan kalau misalnya turun, coba di close position dulu. Kenapa? Karena takutnya dia balikan arah nih. Tapi kalau misalnya bener, wah harga minyak naik nih, seminggu gitu kan. Nah itu lumayan kenceng tuh biasanya saham-saham yang berhubungan dengan minyak dan gas. Tuh. Nah, jadi di sini memang ada sedikit pelemahan ya. Kalau misalnya teman-teman lihat memang habis nutup gap ini ya, habis nutup gap harganya jadi agak kayak kocar-kacir nih di sini. Rejection-nya atau selling pressure-nya lumayan kuat ya. Ketika di atas 270 lah. Jadi kalau kita tarik ya satu harga lagi, kalau based on area resistance di sini ya, tarik set. Bentar nih. Oh ini di sini bisa. Sini lah, tak bikin di sini kali ya nih. Nah, benar-benar sebelum drop dianya. Nah, ini kelihatan lah ya. Di 276-nya nih.
Ini masih belum mampu lah dia 276 untuk tembusin. Tapi paling nggak kita lihat nih di sini akumulasi tinggi nggak? Kalau tinggi, ya mungkin sedikit dibawa koreksi dulu ke 256 sebelum dibawa ke 276. Possible nggak? Possible ya. Tapi kalau misalnya memang momentumnya kuat, terus yang paling penting adalah kalau dia naik ya di atas 276. Kalau benar-benar mau naiknya lebih tinggi, harus solid. Tapi kalaupun dia naiknya pelan-pelan, teman-teman ya, begini doang nih, naik 2-3%, tapi candle-nya solid, ini juga sama-sama bagus gitu ya. Jadi, yang harus diwaspadai sebenarnya, untuk targetnya ke 276 gitu ya. Tapi yang harus diwaspadai 256. Nah, ini juga catatannya kalau di sini masih pada akum untuk asingnya. Gitu. Nah, kita cek nih. Nah, untuk si OASA, ternyata dari 22 sampai 30 akum. Nah, kita fokus dari situ aja. Masuk terbesar itu di tanggal 12-12. Tapi kalau dihitung ke atas, ya ini kan buangannya sama nih ya. Ini tambah ini 13M ya, ini tambah ini juga. Ya, kurang lebih lah ya. 12M something gitu kan. Jadi ya, sama lah, imbang lah ya. Tanggal 12-12 sampai 19. Kita coba cek dari tanggal 22 sampai tanggal 30. Oh, asa. Nah, kalau dilihat dari tanggal 29 sampai 31, di sini paling gede siapa? XL ya. Jadi menarik nggak? Tentu tidak gitu ya. Kita sukanya ketua-ketua kita ya, top satunya ya. Nah, and then apa? Kita coba lihat yang dagang siapa. Nah, biasa ya King MU jualan. Iya kah? Topnya ya YP sama XC ya, sama-sama jualannya gede ya. XL bayarnya jualannya YP sama XL sama MU. Coba kita mulai bener-bener tanggal 22. Nah, ini masih ada AK ya, teman-teman ya, masih ada AK, ada XL juga, ada EP. Ini MU-nya masih beli. Buang barang siapa? TS, HD, YP, XC. Jadi ini mix lah, nggak terlalu bisa ngambil kesimpulan ya, karena sebenarnya lebih enak kansnya kita lihat ya, retailnya semua di kanan gitu. Jadi gimana nih? Jadi ya tetap potensi naik ke atas itu ada, tapi kalaupun turun ya, balik lagi antisipasi ke harga 256. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, kalau secara tren masih bagus ya, masih lumayan lah. Nah, terakhir ya Akra. Nah, untuk Akra, nah ini ternyata masih solid ya. Seperti yang kita analisa sebelum-sebelumnya, seandainya ya dia kalaupun koreksi ya nggak jadi masalah selama dia masih stay di atas 1240 gitu, karena ya area Fibo Golden Ratio ya 0,618 ya. Kalau misalnya ini koreksi ke 1240 dan masih mantul ya, ini cakep nih gitu. Nah, ini kan sebenarnya wajar nggak? Wajar, karena kalau teman-teman lihat ini kan ada area resisten di sini ya. Nah, nih di harga berapa nih? Di 12.75 ya. Nih, sini. Ini wajar nih, koreksi. Nah, tapi kalau misalnya ternyata besokannya bisa dia naiknya dengan solid nih, meskipun nggak terlalu gede. Nah, ini bagus banget nih. Gitu. Ataupun kalau misalnya dia koreksi dulu ke 1240 sebelum dia naik lagi ya, ini juga bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat besok, wah mas ternyata harganya turun agak dalam nih, di bawah 1240. Nah, ini baru kita harus update besoknya. Gitu. Jadi yang kalau misalnya kita ngomong MA ya, ini masih cakep ya. Masih menyupport dia untuk naik lebih tinggi, stokastik slow-nya juga kebuka lebar ya. Dari GC di bawah, jadi sebenarnya masih secara momentum masih lumayan oke. Gitu. Nah, terus kita coba lihat untuk foreign flow-nya daripada si Akra ya. Akra. Nah, ini pada cakep-cakep ya saham-saham minyak ya teman-teman ya. Saham-saham minyak dari tadi kita lihat pada akum ya. Nah, jadi di Akra juga sama ya, dari 2930-nya akum. Terus kita lihat spesifik dari tanggal 17 juga masih akum ya. Di menarik, coba kita ganti jadi Akra. Dari tanggal 22 sampai 31 aja bagus ya, ZP BKYU masuk ya, ZP-nya gede banget. Buangan KZ AK ya. Ya mix lah, tapi kita ngeliat ada yang makan barangnya gede ya, ZP ya. ZP makan barangnya gede. Ini KZ sama aku kan distribusi ya.
NI, PD, SQ, YPXL juga buang, ada XC juga, jadi lengkap. Coba dari tanggal 18, siapa yang makan banyak? ZP ya, sama. Jadi menarik lah, ZP pegang barang banyak ya di Akra berarti ya di sini. Ya enak nih, asalkan kita tahu ya, misalnya buang dari aku KZ sama DX itu yang terima majority ZP, ini kan eye catching banget ya. Oh iya nih, siapa yang nampung barangnya? ZP, ya BK ya nampung, tapi kan jumlahnya ya kurang lebihnya ya. Si ZP nampung 5 kali lebih banyak daripada BK gitu kan. Ya kalau ini diasumsikan 50.000 sama 300.000 gitu kan. 6 kali justru ya, 6 kali lebih banyak, sorry. Jadi ya ini masih oke nih buat si Akra. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat dia koreksinya agak dalam ya, ke 1.200, nah ini ada potensi invalidasi ya. Gitu, dia justru downtrend. Tapi ya kalau udah kita ngelihat asing yang lumayan lah ya dari tanggal 17 ke tanggal 30 ya, berarti kan dia dari mana nih? Dari sini ya. Dari 17 mana nih? Nah dari sini ya. Udah akum ya, unlikely lah ini untuk turun gitu kan. Ya tetap ada potensinya untuk naik ya di saham Akra gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya update-nya untuk saham-saham oil and gas teman-teman ya. Cukup menarik ya, banyak yang di akum, mungkin Raja Ratu wait and see dulu ya. Tapi sisanya mau bergerak nih ya, kayak Medco, Asa, Akra, Energi sama si Pegas gitu ya. Oke.